Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Ardiansyah, mahasiswa UNIS dari kelas Humas 6C. Di sini saya akan menjabarkan tulisan saya bagaimana menganalisa beberapa metode di penelitian kualitatif. Nah, langsung saja ke nomor 1 dari judul penelitian. Judulnya itu implementasi e-commerce sebagai media penjualan online studi kasus pada toko pabrik Kota Malang. Nah, metode penelitian ini menggunakan studi kasus pastinya ya pada toko pabrik Kota Malang. Nah, alasan penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu untuk mengetahui gambaran sistem penjualan yang ada pada toko pabrik dan implementasi website e-commerce pada toko pabrik yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan secara elektronik. Nah, lalu ada teknik pengumpulan datanya itu menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, instrumen penelitian, peneliti itu sendiri, catatan lapangan, dan pedoman wawancara. Analisa datanya itu menggunakan data analisis spiral. Adapun langkah-langkahnya ada data collection, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara berupa teks, serta data lain berupa gambar, dokumen, dan sebagainya. Lalu yang kedua, data managing, yaitu melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari toko pabrik berupa observasinya, wawancara maupun dokumentasi, dan merubah data tersebut. Lalu yang ketiga ada reading, memorying, yaitu memahami dan mengingat kerja dari sistem yang ada pada toko pabrik. Lalu di hasil penelitian itu ada beberapa ya. Pertama, sistem penjualan yang digunakan oleh toko pabrik saat ini masih menggunakan sistem konvensional atau offline. Yaitu pembeli untuk mendapatkan barangnya itu harus datang secara langsung ke tokonya itu. Jadi pelanggan dapat langsung membayar di kasirnya. Lalu yang kedua, implementasi e-commerce dengan menggunakan software open cart pada toko pabrik akan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan, serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online. Lalu yang ketiga ada kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal. Lalu metode yang kedua ada studi fenomenologi, yaitu judul penelitian itu adalah makna iklan televisi, studi fenomenologi pemirsa di Jakarta terhadap iklan televisi minuman Pugu Bima Energy versi kolam susu. Nah, udah pasti penelitian itu menggunakan fenomenologi. Nah, alasannya itu untuk mengetahui bentuk-bentuk, mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalami secara langsung, dalam hal ini pemirsa di Jakarta terhadap tayangan iklan televisi minuman Pugu Bima Energy versi kolam susu. Lalu untuk pengumpulan datanya itu menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Nah, analisis datanya itu bagaimana kita untuk hasil wawancaranya itu kita interpretasikan gitu, dengan kita menghubungkan antara teori dan fakta yang terjadi. Hasil penelitian itu bisa diidentifikasikan sebagai ada tiga jenis. Yang pertama ada pemirsa status ekonomi sosial A, itu pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Yang kedua ada pemirsa status ekonomi sosial B, pendapatan antara 2 juta sampai 19 juta per bulan. Lalu ada pemirsa status ekonomi C, sosial C, dengan pendapatan kurang dari 2 juta. Pemirsa di Jakarta ini dalam memaknai iklan televisi produk minuman Pugu Bima Energy ini versi kolam susu menunjukkan keragaman makna terhadap iklan tersebut. Karena pemirsa iklan televisi itu memiliki beragam interpretasi sesuai dengan social setting masing-masing halayak. Tapi walaupun terdapat beragam interpretasi,
dimaknai pemisah menjurus ke suatu hasil yang menunjukkan iklan televisi Kokobima Energy itu baik, karena hampir seluruh informan terutama pada kelompok B dan C percaya dengan manfaat produk tersebut. Lalu yang kedua itu judul penelitiannya penelitian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di Indonesia di sekolah dasar. Penelitian itu yang pastinya menggunakan metode etnografi ya. Alasannya bertujuan untuk mendeskripsikan pertama mengembangkan budaya sekolah dasar negeri SDN Kasihan Bantul dalam pembentukan karakter siswa. Kedua, pengintegrasian unsur penilaian pendidikan karakter dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dasar secara utuh. Ketiga, bentuk kegiatan siswa dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Yang keempat, hubungan pergaulan antar warga sekolah setelah mendapatkan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu analisis datanya itu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jadi analisis data kualitatif ini berlangsung selama proses pengumpulan data. Terus bukan setelah pengumpulan data aja, proses analisis dapat dijelaskan bahwa analisis kualitatif ini terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini bahwa pemahaman budaya sekolah dan pendidikan karakter menurut pandangan guru dan kepala sekolah di SDN Kasihan Bantul, guru telah memahami budaya sekolah dan pendidikan karakter melalui diklat maupun pengimbasan atau sosialisasi dari teman sejawat dan kepala sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah secara garis besar sudah berjalan baik dengan mengintegrasikan dalam mata pelajaran dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Lalu yang keempat ada judul penelitian itu analisis semiotik penciptaan Jokowi. Yang pasti penelitian ini menggunakan teknik semiotika ya. Alasannya itu dalam penelitian ini dilandasi oleh sebuah prinsip bahwa iklan politik senantiasa mengandung aspek komunikasi dan politik. Untuk mengetahui penelitian ini bertujuan untuk melihat makna semiotik iklan Jokowi adalah kita, serta upaya menaikkan citra Jokowi dalam iklan tersebut. Pengumpulan datanya itu dengan pengamatan peneliti itu sendiri terhadap tanda pada data primer berupa rekaman video original berupa iklan Jokowi adalah kita, versi multiprofesi di Metro TV. Analisis datanya itu menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes. Lebih spesifik lagi menggunakan signifikasi 2 tahap milik Roland Barthes, yaitu denotatif dan konotatif. Hasil penelitian ini dari penyajian data dan analisa terdapat makna semiotik penciptaan Jokowi adalah kita. Kemudian dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu keseluruhan scene dalam iklan Jokowi adalah kita menggambarkan peran dan tanggung jawab pemuda. Pemuda sebagai tulang punggung masa depan bangsa, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Kedua, calon presiden Joko Widodo menggunakan strategi pencitraan dalam iklan kampanye. Iklan Jokowi adalah kita tidak secara langsung menyuruh atau mempersuasi para konsumen iklan tersebut untuk memilih Jokowi, melainkan melalui simbolisasi tanda-tanda yang tidak terlalu vulgar dan terang-terangan. Lalu yang kelima ada judul penelitian analisis framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online. Penelitian ini pasti menggunakan metode framing, Robert N. and Mann dengan pendekatan kualitatif pastinya. Alasannya untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai gugus tugas penanganan COVID-19 di ketiga media online di edisi 20-23 Maret 2020.
Pengumpulan datanya itu dengan pengamatan peneliti sendiri dan data penelitian yang diperoleh dari berbagai pemberitaan yang muncul di portal berita kompas.com, liputan6.com, dan CNN Indonesia. Analisis datanya, penelitian ini berupaya menggali proses pembikaian media online dalam pemberitaan kebijakan penanganan COVID-19 dan peran generasi milenial berdasarkan 4 elemen analisis framing model Edman. 4 tahapan itu yaitu define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media CNN Indonesia, liputan6.com, dan kompas.com memberikan ruang klarifikasi bagi pemerintah, yaitu gugus tugas COVID-19 atas tanggapan pro kontra dari masyarakat mengenai keterlibatan para influencer. Yang terakhir, judul penelitian itu analisis tekstual dalam konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pendekatan penelitian ini digunakan melalui pendekatan metodologis, deskripsi kualitatif, dan pendekatan teoritis analisis wacana kritis Norman Fairclough. Alasan penelitian ini menggunakan metode ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis praktik tekstual dari wacana berita korupsi di media televisi. Di media televisi tersebut Metro TV dan NET. Pengumpulan datanya menggunakan metode SIMAK yang diikuti teknik SIMAK bebas, libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Metode analisis datanya itu berupa metode analisis yang disesuaikan dengan perspektif analisis wacana kritis Fairclough. Dan hasil penelitian ini pada representasi kosakata ditemukan adanya penyusunan kosakata kembali pada metode TV dan NET. Kemudian juga lebih sering ditemukan pendaya gunaan metafora dalam konstruksi wacana berita di NET. Pada aspek kosakata tersebut memiliki maksud untuk menegaskan dan mengabulkan maksud yang sebenarnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.